saya kira poinnya bahwa bangsa ini untuk maju tentu jangan kita meninggalkan karakter ya dan kekhasan bangsa kita, termasuk dalam pemikiran ekonomi, dalam konsep-konsep atau implementasi ekonomi. Karena kita punya yang namanya Nusantaronomics itu yang berbasiskan 3 hal ya. Pertama adalah ekonomi yang dipraktekkan suku-suku asli, kreasi budaya, dan sumber daya alam yang dikuasai oleh sebuah komunitas. Tetapi kita sudah punya di Indonesia ini disebut dengan entrepreneurship berbasis etnik, dan itu hidup di Nusantara dalam kegiatan 3 hal tadi ya. Dan itu harus kita hidupkan kembali, kemudian kita sinergikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan kreativitas yang sekarang menjadi tren di dunia ini, sehingga melahirkan sebuah pemikiran alternatif. Let's go. Halo, kembali lagi di Mabar, membahas apapun bersama Apa Kabar, dan saya Desi Trayo kembali mengawal program ini. Tentu saja spesial selalunya di setiap episode, dan kali ini yang spesial karena kita akan ngomongin tentang ekonomi. Nah tuh, ya kan, tulang punggung dari sebuah bangsa bergerak itu kan karena ekonominya. Nah kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah hadir. Halo Pak. Halo juga. Ya ntar kita ngobrol-ngobrol santai aja. Santai nah aja. Narasumber di Mabar kali ini adalah Pak Karim. Siapa beliau? Nanti kita tanya-tanya, oke? Ya. Pak Karim gimana? Sehari-harinya adalah seorang akademisi ya? Ya, saya tiap hari mengajar sebetulnya secara ini ya, profesi sebagai dosen di Universitas Trilogi di Jakarta. Dan saya di program studi agribisnis, tapi memang banyak aktivitas yang sifatnya riset, kemudian pengabdian ya. Dan juga saya banyak menulis di media massa gitu. Oke, menulis di media massa. Dan salah satu yang kemudian kemarin baru aja launching adalah buku ya, buku yang basisnya ngomongin tentang ekonomi, dan judulnya pun juga sangat gebiar banget, Nusantaronomics. Nah itu buku yang kemudian ditulis bersama? Jadi buku itu sebetulnya ada ceritanya begitu ya. Jadi kayak gimana itu? Bukan lahir begitu saja gitu. Iya. Jadi, boleh tuh diceritain, boleh di-share ke kita. Jadi awalnya sebetulnya ini dari proses yang sudah lama kita membuat sebuah pemikiran apa sih sebetulnya untuk ekonomi di Indonesia ini yang di luar mainstream ekonomi istilahnya ya, atau kapitalisme, di luar sosialisme itu. Kita mencoba mencari yang alternatif. Apakah ada nggak sih di Indonesia ini yang sudah berkembang sejak zaman dahulu kala gitu. Nah, maka kemudian ketemulah dengan Profesor Dinda Manhuri. Ternyata beliau dia punya bimbingan gitu, mahasiswa yang mahasiswa program doktor gitu ya. Di program studi sosiologi, dan memang mereka mengkhususkan diri bidang sosiologi ekonomi. Mahasiswa yang sedang menyusun disertasi. Iya, ini kan buku ini kan penulisnya ini doktor ini. Mereka itu yang menulis ya sebagai sumber inspirasi dari istilah Nusantaronomics itu. Sebelum kemudian ada satu tajuk besar bernama Nusantaronomics, dulu itu masih dalam bentuk gagasan-gagasan yang berserak awal, gitu kan. Gagasan-gagasan. Jadi awalnya sebetulnya Profesor Didin itu menggagas itu karena dia kan dia ingin ada sebuah aliran haluan pemikiran ekonomi khusus khas Indonesia, kira-kira begitu ya. Tapi kan harus ada faktanya dong. Kalau hanya kita bicara teori, bicara konsep kan kalau ternyata kan dengan membimbing beberapa mahasiswa ini ada faktanya bahwa di Indonesia ini sudah ada itu yang hidup di masyarakat kita. Yang melekat pada kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia. Dari situlah, dan itu sudah lama prosesnya sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung dari barangkali 15 tahun yang lalu kali ya. 15 tahun yang lalu. Iya, 15 tahun yang lalu. Saat itu masih dari embrio gagasan. Masih embrio gagasan, baru kemudian ditulis di media-media. Ya kan? Kemudian menjadi diskusi-diskusi di beberapa forum. Masih lempar-lemparan. Kemudian ketika beliau dalam 10 tahun terakhir membimbing beberapa mahasiswa, saya kemudian bilang, Pak, mending aja buku ini bimbingan Bapak ini kita jadikan sebuah buku gitu. Karena ini mempunyai benang merah yang sama. Benang merah yang sama yang harus melahirkan sesuatu yang barangkali orang belum pernah dengar gitu ya, belum pernah lihat, tapi ternyata hidup dalam masyarakat kita.
Contohnya gitu Mbak, warung Padang itu kan siapa sih yang tidak tahu warung Padang? Dari ujung Aceh sampai Papua, bahkan di Perancis ada warung Padang katanya, konon kabarnya gitu kan. Ada sampai hari ini kan. Itu contoh salah satu misalkan ekonomi Nusantara. Jadi ekonomi Nusantara itu kalau dilihat ada 3 bentuk ya, yang melekat pada masyarakat asli, ya suku-suku asli. Yang 2 kreasi budaya, kayak model batik. Yang ketiga sumber daya yang melekat pada komunitas etnik itu. Misalnya di apa itu di Maluku kan disebut dengan Sasi, orang Maluku nyebutnya kan. Sasi itu mengelola ikan gitu, masyarakat komunitas tertentu. Atau di Aceh Panglima Laut gitu. Atau di Sulawesi Selatan disebut dengan Barompong itu di daerah Makassar itu. Jadi itu melekat pada komunitas. Itu sebetulnya ekonomi. Jadi identitas itu yang kemudian ketika kemudian teman-teman di timnya Pak Karim melihat itu sebagai sebuah ini sampel-sampel ini, ketika kemudian kita satukan ini linear nih semuanya. Iya, mempunyai benang merah yang sama. Iya, punya benang merah yang sama, kemudian ya udah kita buat nih gagasan. Nah, pengusulan dari teman-teman untuk kemudian ini ayo kita satukan itu sejak kapan? Kan tadi 15 tahun nih perjalanan. Sudah lama, mungkin sekitar sebenarnya gagasan penulisannya itu sudah lama, dari 10 tahun yang lalu jadi buku, tapi kemudian tidak jadi karena beberapa kendala kan, bukan kendala kendala teknis, mungkin pengumpulannya, prosesnya gitu. Tapi kemudian tahun kemarin mulai 2022 sudah mulai kita siapkan. Prosesnya apa Mbak? Kita siapkan itu. Jadi dalam setahun itu 2022 kita melakukan FGD dulu. Oh jadi officially ya, 2022 sudah serius itu disiapkan. Kita bikin FGD sebanyak 7 kali. Pembicaranya siapa? Yang itu penulis-penulis itu. Berapa orang tuh yang menulis? Itu di buku itu ada berapa orang ya? Lebih dari. Ada penulis, ada pakar yang kita undang, beberapa pakar. Misalkan contohnya Rektor Atmajaya. Kemudian dari beberapa ada dosen guru besar ya. Tapi basically akademisi semua. Tapi mereka bisa kita sandingkan antara siapa, disertasi siapa yang menulis apa dengan beliau sebagai pembahas. Misalnya dulu misalkan kayak Profesor mantan Rektor UI itu ya. Siapa sih ini ada namanya? Profesor Gumilar misalnya dengan siapa gitu ya. Kita sandingkan waktu itu. Jadi ada 7 kali kita buat. Dari 7 kali itu mereka membuat semacam bukan ringkasan, jadi semacam tulisan intisari dari disertasinya itu. Ada yang misalnya sudah lama diupdate lagi, lagi menjadi sebuah tulisan baru yang lebih kekinian gitu ya, kekinian dikaitkan dengan hal-hal baru. Sehingga setiap itu menjadi satu bab tersendiri, jadilah buku ini. Nusantara Nomik. Tetapi di dalam ini juga kita bangun teorinya. Jadi semacam epistemologinya gitu ya. Teorinya supaya kalau hanya sekedar penelitian kan harus ada ininya dong, basisnya ini. Dibuat, yang menulis itu Pak Didin, ada beberapa. Ada Pak Fahru juga yang dari dosen UPN Pancasila itu ya. UPN Jakarta ada dari dosen IPB, banyak yang menulis itu. Ada Pak Erani Yustika. Lalu kemudian saya dengan teman, dengan Prof Didin, dengan Pak Hadila, kita susun menjadi sebuah buku outline. Sehingga jadilah buku ini, kan begitu. Jadilah buku ini. Jadi prosesnya tidak setahun ini prosesnya. Lama prosesnya Mbak sebenarnya. Jadi yang tadi kan dari tahun 2000 7 kali FGD lalu penyusunannya itu kita susun kembali, kita edit kembali, kan setiap orang punya gaya menulis beda-beda kan. Sehingga jadilah bab ini, kita rumuskan kembali babnya, kita susun jadi sebuah buku. Sebelum kita ngomongin soal ide besar dari Nusantara Nomik, pertanyaanku adalah tantangan, artinya ini dengan banyak kepala kan. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh tim itu apa aja sih? Karena saya waktu itu kita tim editor, tantangannya kan pertama ya, pada saat FGD itu banyak yang tidak kan begini. Kita waktu itu minta setiap pemateri itu dia menulis makalah singkat 5 halaman sampai 10 halaman. Tapi tidak ada cuma beberapa orang yang menulis. Dia hanya menulis dalam bentuk PowerPoint dia membuat, ada kemudian akhirnya kan tantangannya itu Pak. Jadi kita harus mengakomodir itu, menuliskan ulang dari PPT, dari kita rekam kan, menerjemahkan kembali itu kemudian untuk bisa dinarasikan, ditranskrip gitu ulang, presentasi ini transkrip ulang, kemudian kita kaitkan dengan PPT-nya, kita tulis ulang, narasi ulang, kemudian kita minta dia lihat lagi cocok nggak ini kan gitu.
Dan kerja-kerja itu dilakukan oleh Pak Karim. Iya, dan salah teman, satunya. ya dengan teman-teman dan yang lain, teman-teman. beberapa Oke. teman-teman yang lain. Kita berlima lah ngerjainnya. Kalau saya sendiri kan nggak sanggup itu. Iya, iya, iya. Setahun pun nggak sanggup karena kan itu berat Pak ya, Iya. berat. Jadi beberapa akhirnya selesai Mm-mm. mungkin dalam kurang lebih 5 bulan kali 5 ya. bulan pengerjaan. Pengerjaan itu selesai. Jadi dari itu tadi, tantangannya di situ Mbak. Betul, Jadi sampai kadang-kadang kita ini juga patas. Dan sekarang sudah tinggal sedikit. Udah tadi sih sempat ngintip-ngintip udah dalam bentuk dummy ya. Iya, tinggal kata pengantar aja. Tinggal 2 kata Nah, pengantar sudah selesai. Oke, pertanyaan besarnya adalah apa sih Nusantaranomic itu? Jadi Nusantaranomic ini kan sebetulnya sebuah pemikiran ekonomi alternatif gitu ya. Ekonomi alternatif yang istilahnya itu di luar kapitalisme dan sosialisme kira-kira begitu ya. Tetapi dia tidak tidak mengabaikan misalnya kayak inovasi, efisiensi, kreativitas, enggak. Justru itu diakomodir gitu ya. Jadi sebetulnya di sini basisnya kalau kita lihat ada nilai-nilai, kalau di dalam ekonomi Nusantara sendiri kan ada nilai-nilai budaya yang melekat, nilai-nilai agama gitu. Misalkan itu ada. Misalkan ada contohnya dalam misalnya yang berbasis komunitas gitu ya, pengolahan sumber daya alam. Kayak Panglima Laut itu kan sistemnya dia bagi hasil. Kan itu sistem nilai-nilai agama. Atau di dalam Subak di Bali itu kan ada nama Trikirana Hatama, nilai-nilai agama Hindu gitu di situ yang dipakai. Jadi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu kan diaplikasikan dalam misalnya bagaimana Subak itu yang kemudian sudah menjadi diklaim sebagai warisan dunia oleh UNESCO gitu ya. Lalu batik, ya kan gitu. Tenun dan sebagainya. Kemudian itu dalam Nusantaranomic kita harus dikonstruksi ulang dengan model apa? Kita sinergikan dengan kemajuan yang sekarang, misalnya teknologi informasi, inovasi, jadi relevan dengan kreativitas. Makanya kan ada istilah sekarang itu ekonomi kreatif ya. Sebenarnya itu sama gitu. Tidak, itu salah satu bagian dari ini gitu. Sehingga nanti lahir ekonomi model baru yang disebut yang hibrid ekonomi. Hibrid itu kan, kalau hibrida itu kan kita mengawinkan sesuatu dengan sesuatu lahir yang baru kan. Ini yang kita mau lahirkan ini. Menjadi benih unggul. Ya, itulah ekonomi Nusantara. Hal baru yang tidak meninggalkan modernisasi, tapi juga dikombinasikan dengan yang bernilai-nilai budaya, nilai-nilai agama yang kemudian itu disebut nilai-nilai Asia. Nilai-nilai Asia. Jepang itu kan melahirkan sebuah yang disebut dengan total community management. Itu sebetulnya tidak dari barat itu. Itu identitas mirip-mirip Jepang kita ini. Jadi konsepnya apa ini mirip-mirip Jepang, tapi kita tidak Jepang. Karena kita juga punya ciri sendiri sebagai orang Indonesia. Jadi ada namanya paham kekeluargaan, kan kita bangsa Indonesia kan gitu ya di Pancasila. Jadi sebetulnya ekonomi Nusantara ini adalah praksis dari ekonomi Pancasila itu sebetulnya. Hanya selama ini kan orang melihatnya ekonomi Pancasila itu masih dalam tahap kayak awang-awang gitu kan. Ini kalau mau praksisnya ya ekonomi Nusantara ini karena sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu. Iya kan? Nah, kalau tadi kan kita ngomongnya di tataran definisi nih. Apa sih maksudnya teman-teman penonton dari Mabar ini mungkin masih sangat awam ketika misalnya contoh konkretnya apa sih? Misalnya tadi udah disebutin batik, tenun. Nah, itu seperti apa misalnya kalau itu bergerak dalam landscape Nusantaranomic? Contoh konkretnya. Misalnya kayak di daerah mana kan beda-beda tadi kita sempat diskusi. Itu beda-beda. Misalnya kayak di Aceh mungkin akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dibangun oleh masyarakat katakanlah yang berbasis adat di Sulawesi Tenggara katakanlah. Itu contohnya kayak gimana aja tuh Pak Karim? Jadi memang ini untuk pengembangannya tidak boleh bersifat monolitik, artinya seragam. Tidak boleh seragam. Jadi harus memang ada keunikan-keunikan yang harus kita tonjolkan di situ. Itulah sebetulnya nilai tambahnya. Nilai kelebihannya di situ, keunggulan kompetitifnya istilah zaman sekarang di situ gitu. Jadi coba lihat Nusa Tenggara Timur kan walaupun sama-sama tenun Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara misalnya, tapi kan punya nilai keunikan berbeda ini, masing-masing punya kelebihan. Jadi itu yang kemudian akan ditonjolkan dalam konteks dengan sekarang dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan, di digitalisasi sehingga orang bisa itu ya yang menarik di Indonesia gitu ya. Dengan harganya kan bisa lebih mahal itu harganya kan pasti kan. Nah, ini yang kita ingin tonjolkan sehingga nanti ekonomi Nusantara ini
menjadi sesuatu yang punya daya tahan, daya lenting ya, resiliensi yang daya gedor tinggi. juga kan? Iya, daya gedor, dan dia kan tidak ada pengaruhnya, misalnya mau krisis ekonomi tetap jalan kan. Oh iya, karena itu sudah terbukti. Kayak Panglima Laut di Aceh itu dalam konteks aktivitas ekonomi berbasis komunitas, sumber daya alam berbasis komunitas, ketika terjadi tsunami, untuk penyediaan sumber pangan protein ikan itu mereka itu yang bisa menyediakan sampai justru mereka yang bisa menyelamatkan itu. Misalnya Panglima Laut, karena mereka menguasai seluruh pantai dan mereka bisa bekerja walaupun setelah tsunami tahun 2004 itu. Dengan ketahanan yang maksudnya karena itu sudah turun temurun kan. Jadi udah mengakar. Iya, jadi kalau dikaitkan dengan ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim, ini semua kalau yang berbasis ekosistem dan sumber daya alam sinkron ya. Jadi sangat. Berbagai contoh bisa. Misalnya di Sumatera itu ada yang disebut dengan lubuk larangan itu. Jadi orang-orang Sumatera Utara, iya kan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu kan sampai hari ini bisa mereka menjaga air, menjaga hutan, menjaga sumber daya ikan dan sebagainya. Itu kan namanya daya resiliensinya tinggi dan bisa mencegah dampak perubahan iklim gitu. Jadi itulah ekonomi Nusantara gitu. Nah, apa perbedaan misalnya apa yang ditawarkan dengan tim di Nusantaronomic? Beda nggak sih dengan misalnya ekonomi lokal, berbasis lokal? Nah, sebetulnya berbasis lokal itu bagian dari juga. Bagian dari including ke dalam ekonomi Nusantara. Ekonomi lokal bagian. Karena mungkin kalau lokal tadi gimana? Apakah bicara soal scope atau sama? Jadi misalnya aja? di apa ya kemarin di Tasikmalaya itu ada di sini misalkan. Itu kan dia sampai sudah ekspor ya. Bordir Tasikmalaya itu terkenal, bahkan dia bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah gitu ya, dan juga sudah ekspor sampai ke beberapa negara di bahkan ke Eropa gitu ya. Nah itu kan kalau dikembangkan itu bisa mengurangi misalnya pengangguran, kemiskinan, orang tidak perlu lagi jadi TKI kan, karena iya benar, itu kan bisa mengurangi yang begitu. Iya, karena mereka kan pertama mungkin lahir dulu dari kesadaran bahwa kita punya nih kekayaan apa yang kemudian bisa diolah. Iya, bisa diolah, bisa punya ekonomi dan bisa bekerja di situ. Dan kan sistemnya ya, ekonomi seperti ini kan sistemnya ada yang disebut dengan intergenerasi. Jadi diwariskan. Coba Anda lihat, ini kalau kita pelajari, contohnya yang paling gampang itu warung Padang, Mbak. Warung Padang itu kan sistem baginya dalam ada sistemnya kan? Ada sistem sendiri kan? Bukan kayak diupah gitu, bukan. Nah, jadi ada sense of belonging, jadi punya rasa kepemilikan. Iya, kan? Itu yang disebut ekonomi Nusantara. Itulah yang sebetulnya yang kita tidak, yang harus kita hidupkan di sistem bagi hasil nggak sih kalau dalam bentuk awamnya? Bagi hasil tapi punya ini sendiri kan? Ada untuk zakat, ada untuk apa gitu ya. Coba lihat ditanya. Jadi sejahtera bersama. Ya bersama. Nanti kan biasanya di warung Padang itu kalau ini sudah sukses, lo buka lagi di sana gitu ya. Nanti ajak lagi yang kerja di situ. Nanti seperti lagi polanya. Jadi berkembang seperti kayak model apa ya, multi level tapi bukan multi level gitu. Apa itu kekhasannya di situ kan? Nah itu model-model seperti itu kan kita angkat, dan di beberapa daerah kan punya semua itu. Walaupun nama-namanya beda ya. Misalnya di Sulawesi lain, di Papua NTT lain, di Maluku Bulung lain, tapi sebenarnya polanya, sistemnya itu sama gitu. Itu yang ingin kita hidupkan sehingga menjadi sebuah aktivitas yang sifatnya menjadi massal di Indonesia. Dan apalagi dengan kemajuan teknologi ini kan ini yang bisa menunjang untuk sejahterakan masyarakat. Payungnya Nusantaronomic, tetapi kemudian diterapkan di setiap, misalnya katakanlah di provinsi A, dengan sistemnya sendiri, karena akan berbasis dari identitasnya sendiri. Kemudian di B mungkin bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Karena, dan bisa saja nanti terjadi saling pertukaran. Saling pertukaran tadi, sinergitas kan. Iya, saling pertukaran. Apa yang ada di situ bisa kita perdagangkan gitu antar daerah, bahkan antar negara. Gitu kan. Kan bisa kita lakukan itu. Kalau itu bisa kita berhasil, saya kira kita punya suatu model ekonomi alternatif. Di dunia ini kan model alternatif itu banyak. Iya, kita ngomongin soal kalau dunia yang sempat aku baca juga adalah misalnya di Eropa, mereka punya ketahanan ekonomi karena berbasis itu tadi. Mungkin sudah berjalan berabad-abad. Sebutnya juga Cina ya kan? Terusnya bangsa Yahudi juga tadi. Orang Yahudi gitu. Kalau yang sekarang yang lagi rame kan ekonomi biru itu kan. Walaupun sebetulnya itu juga saya sudah kaji secara dalam. Ya itu gimana tuh? Kalau kita implementasikan dalam ekonomi biru itu kan sebenarnya sama aja dengan ekonomi biasa.
Oh, iya. hanya dikasih label biru dan hijau aja. Ada warna aja gitu. Iya, itu Kalau di Indonesia kan nih, misalnya kalau kita apa sih sebenarnya definisi tadi? kalau kita ekonomi Nusantaranya justru tidak sama dengan ekonomi biru itu. Karena dia kan sudah hidup dalam jadi kehidupan sudah ada dalam tradisi, agama, kehidupan masyarakat dan melekat dalam diri masing-masing gitu loh. Kayak misalnya kita bicara warteg di Jabodetabek ini, kalau nggak salah warteg itu ada 40.000 kalau nggak salah itu. Iya. Itu kan warung Tegal, khas orang Khas. Tegal. Dan itu kalau kita hitung omsetnya, ya bukan miliaran juga. Bukan Siapa di Indonesia ini yang pernah hitung omsetnya warung Padang? Tidak pernah ada. Iya. Tapi omsetnya itu triliunan. Iya. Ya kan? Tidak pernah dihitung. Iya. Dan jalan terus kan sampai hari ini. Iya. Siapa sih bisnis kuliner yang tidak, bisnis kuliner saya kira nggak ada ruginya ya. Semua orang pasti butuh makan. Butuh makan. Iya kan? Dan di Indonesia banyak kan kuliner yang khas kan. Soto Makassar, soto Lamongan, banyak sekali jenis soto di Indonesia itu. Itu kan menjadi salah satu contoh dari kuliner saja. Ekonomi Nusantara itu banyak sekali. Jadi sebenarnya mungkin gini, Nusantaranomic apakah memang lahir dari kesadaran yang kemudian ingin menyadarkan? Iya. Ya, maksudnya tidak hanya saja berlaku ekonomi, tetapi masyarakat secara umum bahwa kita punya nih gitu kan, ciri. Misalnya tadi yang sudah disebutkan dalam sampel-sampelnya, misalnya kayak warteg. Nah ini kalau kita bisa geser kepada konten-konten lain, kain apa segala macam. Nah kesadaran ini yang kemudian melahirkan perjuangan dalam tanda petik untuk kemudian kita bergerak bersama untuk mengembangkan ekonomi berbasis Nusantara tadi. Begitu barangkali ya. Betul. Oke. Dan kalau itu terjadi kan mungkin omsetnya nggak tahu berapa. Nah itu. Setiap daerah saya kira punya kekuatan tersendiri nanti kan. Jadi kita bisa lihat Indonesia ini dengan keragaman budaya, keragaman sukunya, ternyata punya keragaman ekonomi juga yang harus kita bangun gitu ya. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Jadi ekonomi Nusantara ini bukan ekonomi yang seragam, tapi ekonomi yang beragam. Betul. Dan itu kekuatan yang harus kita hasanah ya. Karena dia punya daya lentur, resiliensi, daya tahan yang tinggi. Dan kalau kita mau jujur memang krisis ekonomi 98 juga kekuatan ekonomi. Kemudian orang menyebutnya itu UMKM. UMKM itu kan hanya bagian dari bagian dari, kan sekarang sudah banyak kan yang UMKM sampai ya bisa ekspor kemana-mana. Kalau kita baca datanya itu luar biasa kan. Iya betul. Ya Pak Karim, dari tadi kita ngomongin soal gagasan. Nah ini sih sebenarnya kita mungkin penasaran nih penonton dari Mabar, kapan sih launchingnya? Rencananya tanggal 27 Februari. 27 Februari. Itu akan di-launching dalam suatu acara bersama seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi nanti akan mengundang para stakeholder dari seluruh daerah Indonesia, dari asosiasi pemerintah kabupaten kalau nggak salah. Seluruh Indonesia, para bupati dan pejabat lainnya begitu ya. Itu kan di-launching bersama Kementerian Dalam Negeri, beberapa kementerian juga akan hadir gitu ya. Nah, ini akan sebetulnya melaunching buku sekalian ingin mensosialisasikan tentang apa sih ekonomi Nusantara itu. Ekonomi Nusantara. Sebetulnya mungkin dari teman-teman daerah mungkin sudah tahu punya mereka konsep yang, bukan punya konsep, sudah tahu sebetulnya di daerahnya itu ada apa. Hanya mungkin mereka belum menyadari, kayak tadi bilang Mbak itu. Belum menyadari, oh ini ekonomi Nusantara tuh sebenarnya kan kira-kira begitu ya. Nah kalau seandainya ini bukan seandainya sih, apakah kemudian Nusantaranomic ini goalsnya ingin menawarkan kepada pemerintah, maksud aku adalah ini menjadi program yang kemudian atau grand design dari pemerintah untuk bisa disosialisasikan atau gimana kira-kira? Jadi kalau misalnya saya kira pemerintah daerah mungkin sudah ada yang menjalankan, hanya tidak dia tahu saja gitu. Tapi lebih bagus misalkan kita tawarkan ini menjadi suatu gerakan secara nasional. Masif. Artinya gitu daerah-daerah dimasifkan, mereka mengidentifikasi potensi-potensi daerahnya, lalu kemudian tentu didigitalisasi, masuk dalam mainstream sekarang ya ekonomi digital ini, sehingga itu menjadi bisa juga mengatasi ketidakseimbangan atau kesenjangan antara daerah selama ini yang terjadi. Dan kita tidak tahu kan di daerah Indonesia Timur ternyata banyak hal yang menarik yang bisa dibutuhkan, bukan hanya dalam konteks di domestik Indonesia, tapi bisa menjadi komoditas internasional. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti pertukaran nanti tidak hanya terjadi antar daerah dan daerah atau antar negara Indonesia dan negara lain, tapi bisa juga antar daerah di Indonesia gitu ya, antara provinsi satu dengan provinsi lain. Jadi ini menjadi sebuah gerakan ekonomi yang
yang masif yang bisa memberikan dampak terhadap bukan hanya kesejahteraan. Ini kan sebenarnya karena masyarakat yang mengerjakan Iya. ekonomi ini beda dengan ekonomi yang sifatnya privat Mm-mm. karena dikerjakan oleh privat. Ini masyarakat jadi nanti ekonomi itu akan muncul pemerataan di sini Dari dalam rakyat untuk aktivitas. rakyat Ya, nggak sih? dari rakyat ini akan karena kan biasanya mengerjakan itu kan kayak tenunan kan Ya. masyarakat kecil kan, Iya. Mbak, di daerah-daerah kita kan. Artinya mereka bisa mengembangkan ini menjadi sebuah aktivitas ekonomi dan kita minta juga nanti pada saat peluncuran itu kan pihak perbankan bisa Ya, memberikan itu. memberikan dukungan supaya gerakan ini menjadi gerakan yang masif ya. Iya. Sehingga nanti bisa menciptakan pemerataan dan kesejahteraan di daerah-daerah gitu. Baik. Itu kan sebenarnya cita-cita Cita-citanya. utamanya gitu. Jadi bukan kita ini ya, kita gagah-gagahan, tapi ini sesuatu yang sudah konkret bagaimana kita naikkan derajatnya, kira-kira Betul, begitu. betul, Kita naikkan betul. derajatnya menjadi sesuatu yang besar gitu. Iya, tadi tidak hanya sinergitas misalnya bicaranya udah masuk dalam konteks produk, tetapi Iya. juga ketika misalnya ini bisa dirembukan bersama. Iya. Ada juga misalnya identifikasi kendala. Siapa Iya. tahu misalnya di Iya. Aceh bisa kemudian diterapkan di Iya. Manokwari misalnya atau Iya. yang apa yang di Manokwari, Iya. kayak hal-hal seperti Iya, itu kan hal-hal seperti memungkinkan itu, ya. ya. Mungkin di sini belum ada akses pasarnya, Iya, akses informasinya, iya, teknologinya itu maksudnya. seperti apa belum supaya orang dikenal luas. Itu yang bisa dipertukarkan sehingga menjadi saling melengkapi. Betul. Baik, ini pasti sangat ditunggu-tunggu banget ya. Iya. Oke Pak Karim, kita kan pasti semuanya berharap ya Iya. bahwasanya perbaikan ekonomi di Indonesia, pemulihan ekonomi apalagi pasca pandemi dan Iya. lain sebagainya. Nah, dengan apa yang ditawarkan oleh Nusantaronomics, saya kira secara pribadi ini menakjubkan gitu kan. Untuk kemudian tadi kita sebut sebagai kesadaran Iya. dan kesadaran. Nah, kira-kira nih Nusantaronomics ini pembacanya itu membidik ke siapa? Buku Sebetulnya buku ini kan awalnya sebetulnya ya, ini kalau kita awal ceritanya, ini kan sebetulnya hanya produk intelektual awalnya. Iya. Tetapi ketika dibicarakan dengan Depdagri waktu itu, ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian Negeri, Dirjen gitu, beliau menjadi tertarik. Akhirnya dia meminta supaya gagasan ini disosialisasikan ke daerah-daerah, sehingga daerah-daerah memahami, oh ini ekonomi Nusantara sebenarnya seperti ini konsepnya gitu ya. Jadi mereka bisa memahami, bukan hanya sekedar menyadari, tapi bisa mengidentifikasi apa yang ada di daerahnya. Sehingga nanti bukan hanya diteliti tapi menjadi suatu program aksi nasional ya. Iya. Jadi karena di sini sudah ada contoh-contoh, di buku ini sudah fakta-fakta gitu ya yang sudah jalan dan menghasilkan membangun daerah itu sendiri. Artinya mereka bisa mengidentifikasi, oh di daerah saya apa ya. Iya. Nah, buku ini hanya menjadi acuan bagi mereka. Jadi memang itu salah satu sasarannya daerah. Tentu juga para akademisi ya, karena akademisi kita kan mungkin belum banyak yang mempelajari gitu ya, hanya beberapa orang. Tentu pengambil kebijakan juga, bukan hanya di daerah tapi di pusat. Di pusat pengambil kebijakan, karena nanti itu bisa menjadi ya maaf nanti mungkin 2024 bisa saja calon presiden tertentu bisa menjadikan bahan kampanyenya kan, bisa aja misalnya calon presiden tertentu menjadi bahan kampanye bahwa oh ini menarik untuk diangkat sebagai, kalau selama ini kan debatnya kalau calon presiden itu kan bicara ada yang ekonomi kerakyatan, ada yang bukan. Kita mencoba keluar dari itu dulu, kita memberikan sebuah wacana baru. Tapi bukan wacana sebetulnya ini, karena sudah ada konsep empirisnya, realnya ada. Itu mau nggak jadikan ini, sehingga mungkin setelah 2024 orang mulai berpikir lain. Oh Indonesia itu harusnya begini kira-kira. Nah, jadi buku ini menjadi trigger untuk memberikan suatu pemikiran alternatif dalam ekonomi. Di dunia ini kan banyak Mbak pemikiran alternatif, banyak sekali. Bahkan sekarang di Belanda disebut dengan ekonomi donat gitu. Ekonomi donat. Istilahnya kan donat ekonomi kan. Ada. Ya kita punya Nusantaronomics kalau di Indonesia. Itu pemikirannya kira-kira seperti itu. Keren sekali ya. Kayaknya kita harus baca deh sebagai upaya untuk. Nanti kalau sudah selesai, saya kira ini tinggal sedikit lagi. Siap. Nah, ada yang mau disampaikan nggak ke para penonton apa kabar terkait? Ya saya kira poinnya bahwa bangsa ini untuk maju tentu jangan kita meninggalkan karakter ya dan kekhasan bangsa kita, termasuk dalam pemikiran ekonomi, dalam konsep atau implementasi ekonomi, karena kita punya yang namanya Nusantaronomics itu yang berbasiskan 3 hal ya. Pertama adalah ekonomi yang dipraktekkan suku-suku asli,
kreasi budaya dan sumber daya alam yang dikuasai oleh sebuah komunitas. Tetapi kita sudah punya di Indonesia ini disebut dengan entrepreneurship berbasis etnik, dan itu hidup di Nusantara dalam kegiatan 3 hal tadi ya. Dan itu harus kita hidupkan kembali, kemudian kita sinergikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan kreativitas yang sekarang menjadi tren di dunia ini, sehingga melahirkan sebuah pemikiran alternatif ekonomi yang khas Indonesia. Saya kira itu poinnya. Baik, terima kasih Pak Karim atas sharingnya bersama Ya. kita di Mabar. Semoga nanti apa yang kemudian sudah dicita-citakan oleh tim dari penyusun buku Nusantaronomik bisa tersampaikan ke masyarakat di grassroots, karena Ya. kita tahu bahwa ini sebenarnya sudah ada dan sudah berjalan di Indonesia sebagai sebuah gerakan, mungkin kita sebut aja ini bottom up ya, Ya. upaya untuk kemudian menyadarkan para stakeholder atau siapapun yang kemudian menjadi pemangku kebijakan. Ya. Terima kasih sekali lagi Ya. Pak Karim, Terima kasih semoga juga. sehat-sehat selalu. Amin. Sampai kita ketemu nanti di Ya. launching buku Ya. Nusantaronomik. Ya. Dan terima kasih teman-teman Mabar. Sampai jumpa. Let's go.